Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Herati atau yang biasa kalian panggil Bu Ratih. Baik, pada pertemuan kali ini kita kembali lagi bertemu dengan kelas 10 multimedia dalam mata pelajaran sistem komputer. Jadi di kelas 10 multimedia ini saya masuk 3 kali ya. Ada 3 mata pelajaran yang akan saya masuk dengan anak-anak ibu semua. Salah satunya adalah sistem komputer. Sebelum kita masuk mengenal apa-apa saja sih yang akan kita pelajari di sistem komputer, kita perlu mengetahui dulu, pertama, buku apa sih yang saya gunakan selama pembelajaran sistem komputer. Yang kedua, apa sih itu sistem komputer? Baru yang terakhir nanti kita akan masuk kepada kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan belajar sistem komputer. Baik, yang pertama, saya akan mengenalkan kepada anak-anak ibu semua buku apa sih yang akan kita gunakan selama 1 tahun pembelajaran ke depan. Buku yang saya gunakan itu buku ini. Karena ini kameranya nggak mirror, jadi dia kelihatan kebalik ya. Ini buku sistem komputer. Bukunya bisa anak-anak ibu pinjam di perpustakaan sekolah. Jadi anak-anak ibu tidak perlu meminjam buku, maksudnya tidak perlu membeli buku lagi. Tinggal pinjam saja di perpustakaan sekolah. Tinggal dipinjam, tinggal dibaca, dan tinggal dipelajari. Selanjutnya, kita perlu mengenal dulu nih, sistem komputer itu apa? Kenapa sih anak multimedia harus belajar sistem komputer? Seberapa erat sih kaitannya komputer dengan jurusan multimedia? Tentu itu yang ada dalam pertanyaan teman-teman semua. Sekarang kita masuk dulu. Seberapa penting sih anak-anak multimedia belajar sistem komputer? Jawabannya penting. Mungkin sangat penting. Karena apa? Kita jurusan multimedia nih. Anak multimedia itu sudah termindset harusnya mengenal yang namanya komputer. Karena nih komputer akan menjadi hal yang tidak asing bagi kita. Hal yang akan kita jumpai setiap hari. Karena apa? Karena semua perangkat multimedia itu semuanya menggunakan komputer. Ya, jadi kalau ditanya seberapa penting sih belajar sistem komputer di multimedia, jawabannya sangat penting. Seperti itu. Selanjutnya, Bu, apa sih itu sistem komputer, Bu? Jadi sistem komputer itu mata pelajaran yang nantinya kita akan belajar hubungan antara elektronika dan ilmu kekomputeran. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti kita juga akan belajar hardware, software, network, dan juga sedikit kelistrikan ya, kelistrikan komputer. Makanya saya bilang ini ada kaitannya dengan elektronika dan komputer. Selanjutnya, yang paling penting, kita akan membahas kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi untuk sistem komputer, itu kompetensi dasarnya nggak banyak. Kita hanya akan belajar 5 kompetensi dasar. Kalau di buku, ini hanya 5 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama, apa sih yang pertama? Yang pertama ini kita jumpa materi yang sedikit berkaitan dengan hitungan. Tapi hitungannya tidak banyak. Hanya hitungan konversi. Kita hanya mengkonversikan bilangan di sini. Apa itu kompetensi dasarnya? Yaitu memahami sistem bilangan, desimal, biner, dan heksadesimal. Jadi di sini nanti saya bilang kita akan belajar mengkonversikan bilangan dari 3 jenis bilangan tersebut. Biner, desimal, heksadesimal. KD yang kedua, kayaknya di sini masih ada sedikit hitungan, yaitu menganalisis relasi logika dasar, kombinasi, dan sekuensial. Nanti di sini kita akan mengenal lambang-lambang logika dasar, relasi logika dasar. Kita akan belajar membuat rangkaian kombinasi dan sekuensial dari relasi logika yang sudah kita pelajari. Relasi logika itu ada apa saja sih, Bu? Nanti kita akan pelajari di KD 3.2. Selanjutnya di KD 3.3 kita akan menerapkan operasi logika aritmatika. Ada half adder, ada half full adder, ada ripple carry adder. Saya lihat sedikit di sini, sedikit mencontek biar tidak salah sampaikan. Jadi nanti di menerapkan operasi logika aritmatika, kita akan belajar nih, apa sih itu half full adder, apa itu ripple carry adder. Nggak terlalu susah. Bukan berarti namanya bahasa Inggris nih materinya pasti susah, enggak.
Materinya tidak sulit yang kita bayangkan, cuma perlu sedikit fokus aja gitu belajarnya. Selanjutnya di KD 3.4 nanti kita akan belajar mengklasifikasikan rangkaian multiplexer, decoder, dan register. Apa sih itu, Bu? Nanti sabar dulu. Kita akan belajar di KD 3.4. Dan KD yang terakhir kita pelajari cuma 5 KD ya tadi. Jadi ini KD 3.5. Kita akan mempelajari menerapkan elektronika dasar. Tentunya ini pada komputer ya, karena kita konteksnya kan belajar sistem komputer. Jadi ingat ya, kita ada 5 KD yang akan kita pelajari di semester ini. Baik, sekian pertemuan dari saya. Semoga teman-teman menikmati videonya, video saya yang singkat ini. Dan semoga teman-teman bisa menikmati, bisa paham gitu apa itu sistem komputer yang sudah saya jelaskan tadi. Dan bisa enjoy nantinya belajar ke belakangnya. Baik, sekian pertemuan pertama kita pada hari ini. Jangan lupa nanti dikerjakan pretestnya di e-learning SMK Negeri 1 Seberida.sch.id. Lebih dan kurang terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.